Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, dan amal yang terterima. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan bahas mengenai kemasan biodegradable dan juga kemasan edible. Dan mungkin kita akan fokus pada kemasan biodegradable plastik lingkungan. Baik, saya ingin mengawali dengan sedikit ya mengenai perubahan persepsi ya terhadap kemasan plastik ya. Dulu pada saat ditemukan awal-awalnya penemuan plastik ya. Jadi kemasan plastik itu ditemukan pertama kali tahun 1930-an ya. LDPE yang pertama kali ditemukan ya, itu tahun 33 ya. Nah, kemudian saat itu ya sangat sambut dengan baik ya penemuan plastik ini, karena plastik itu banyak sekali keunggulannya, bisa menggantikan kemasan gelas, bisa menggantikan sebagian penggunaan kemasan logam ya. Dengan kenapa keunggulan plastik ya, karena berat jenisnya ringan ya, jadi berat jenisnya lebih ringan dibanding berat logam maupun gelas ya, sehingga mungkin banyak dipakai ke segala hal ya plastik. Dan yang juga menarik adalah dulu saat ditemukannya ini plastik ini sangat tahan ya, tidak cepat rusak, terdegradasi gitu ya, tidak ada resiko pecah seperti halnya gelas ya, ataupun juga tidak ada resiko karat ya, karatan seperti halnya logam gitu ya. Jadi banyak keunggulan dari plastiknya. Mungkin kalau dari literatur ya, plastik bisa terdegradasi paling cepat 100 tahun paling cepat ya, bisa sangat awet sekali gitu ya. Jadi banyak dipuji karena banyak keunggulan dan juga tidak cepat rusak ya. Itu saat awal ditemukan, tapi sekarang justru karena banyak dampak-dampak plastik pada isu global warming ya, pada penanganan sampah plastik yang banyak kontribusi pada tumpukan sampah ya plastik ya, tidak hanya di tanah tapi juga di air ya, di perairan baik itu darat maupun perairan laut ya, itu banyak menimbulkan dampak pencemaran lingkungan ya untuk plastik ya, sehingga sekarang justru orang anti plastik ya. Wow, plastik ini yang dulu wow sekarang jadi ya. Jadi plastik kok jadi tidak cepat busuk, tidak cepat rusak gitu ya. Jadi banyak menumpuk sampahnya gitu ya. Jadi inilah persepsi terhadap plastik ya, sehingga sekarang banyak kampanye no plastik gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ini kan terlalu ekstrim ya. Sebenarnya kita tidak bisa menghindari plastik ya. Plastik itu memang itu keunggulannya gitu, sehingga kita sendiri user ya, manusia sendiri yang harus bijak dalam menggunakannya. Jadi menggunakan plastik harusnya karena sifatnya itu memang tidak cepat terurai ya, dari sifatnya stabil gitu ya. Nah, mestinya digunakan untuk hal-hal yang memang ditujukan untuk yang tahan lama gitu ya. Jadi seperti kalau kantong kresek gitu ya, biasanya kan sekali pakai buang. Nah, hal seperti itu yang harus dihindari ya. Jadi kalau ada kampanye just say no to plastik, nah ini kurang pas ya. Dan kalau just say no to plastic bag, nah itu masih mending ya. Ya seperti ini di gambar kartun ini ya. Jadi ini ada yang orang bilang pada peringatan Hari Bumi ini ya, dia berjanji untuk hidup tanpa plastik ya. Wah, ini si temennya ya happy to have ya, dengan senang hati bantu jadi handphonenya dicelupin ya, karena memang plastik banyak ya di handphone kita itu mengandung komponen plastik, mobil, motor, semuanya ya, tidak hanya ke produk pangan ya. Jadi plastik tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, ini sebagai gambaran ya untuk jadi bahwasanya kita harus aware terhadap resiko mengenai sampah plastik ya, sehingga kita akan bahas mengenai plastik yang biodegradable ya, plastik yang bisa terurai oleh aktivitas bio ya di lingkungan ya. Nah, mungkin inilah subtopik yang akan kita bahas ya, pentingnya pengembangan bioplastik ya, kemudian klasifikasi bioplastik itu apa saja, dan beberapa contoh yang sudah komersial ya, plastik biodegradable dan aplikasinya. Sedikit membahas mengenai oxo-degradable ya. Jadi apakah oxo itu suatu plastik yang dapat dikategorikan sebagai biodegradable ya, karena sering di dalam plastik tas belanja itu yang
menuliskan itu sebagai apa oxo biodegradable. Ada yang menuliskannya dengan oxo bio ya, oxo bio. Ininya pakai kata-kata bio itu di sebelum sebelum ini ya, sebelum degradable. Ada yang eh, yang menuliskannya dengan biodegradable, oxo biodegradable gitu. Mestinya boleh pakai oxo biodegradable asal plastik yang dipakai itu memang bersifat biodegradable ya. Karena oxo ini sebenarnya hanya untuk mempercepat proses fragmentasi ataupun degradasinya ya, tetapi tidak akan sampai ke eh, terkecil ya. Jadi prosesnya hanya fragmentasi saja, tidak sampai ke biodegradasi. Oke, nah kemudian kita sedikit akan bahas mengenai peraturan ekolabel di Indonesia dan terakhir edible film ya, semoga cukup waktunya ya. Baik, kita akan masuk kenapa sih penting ya untuk mengembangkan bioplastik ini ya. Mungkin dalam video singkat ini ada satu ilustrasi ya kenapa pengembangan bioplastik ini sangat penting dilakukan. Silakan disimak dan dicatat ya. This is the reality that is happening. The intensity of the melting ice of Greenland has doubled in the past decade. The amount of Category 4 and 5 hurricanes have doubled in the past 30 years. At least 279 species of animals are responding to the global warming phenomenon and are trying to migrate. This is the result of global warming, and if this trend continues by the summer of the year 2050, the Arctic Ocean will not have any ice glaciers left. The sea level will be risen by 20 feet. Many islands would be submerged under the sea as a result, and millions of species of animals will be at risk of extinction. The global warming crisis is an issue that has long been talked about. Academics all over the world have pointed the problem to the amount of carbon dioxide emitted by the capitalist lifestyle, which has led to higher global temperatures. This is a much talked about problem that James Leap, Director General of the WWF, once said, "We have little time left that we can spur a seed of change which is in the next 5 years. We cannot waste time any longer." Meanwhile, the global population has expanded to 1 billion people in only 13 to 14 years. It is expected by the year 2050, the world's population will reach up to 9.1 billion people, give or take about 2 billion people, depending on the birth and death rates. This means that from 2005 to 2050, the global population would increase by 2.6 billion people, which is more than the world's population in 1950 of 2.5 billion people. Consequently, the major problem that has arisen from the global population explosion is the amount of garbage disposed, which has ultimately been because of the increase in consumption. Garbages that are difficult to degrade, such as plastic, which need 450 years to decompose, or foam, which requires more than 1,000 years to break down, means that they do not decompose in natural surroundings, which will affect the environment. Burning is not an option as well, as this is another source of global warming. So, how do we solve global warming?
Before, there may have just been efforts to lessen the amount of non-degradable garbage. But now we have... Saya kira cukup ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang mendasari ya motivasi pengembangan kemasan biodegradable ya itu adalah salah satunya mengenai fenomena global warming. Ya, kenapa global warming ini jadi fenomena ya? Karena sebenarnya kita tahu ya bahwasanya global warming itu kan terjadi karena adanya lapisan CO2 ya di atmosfer yang semakin tebal sehingga panas dari bumi itu mantul kembali ke bumi ya, tidak lepas ke angkasa gitu ya. Jadi itu yang efek rumah kaca disebutnya ya, global warming itu. Nah, kontribusinya adalah dari pembakaran hasil minyak bumi. Jadi makanya sekarang ada juga selain pengembangan bioplastik ini ya, itu juga pengembangan mengenai biodiesel ya, bio yang lain ya. Karena kalau dengan bio ya otomatis mestinya ditujukan untuk yang berasal dari bio ya, bio-based ya. Biasanya sekarang trennya sebenarnya lebih cenderung ke bio-based ya. Tapi kalau dengan term istilah biodegradable ya ternyata biodegradable itu bisa dibuat juga dari plastik yang turunan minyak bumi gitu. Nah, mungkin kita akan bahas mengenai apa itu bioplastik. Dan tadi disinggung juga ya di dalam video ini mengenai sampah plastik gitu ya. Sampah plastik ternyata baru terurai paling cepat 450 tahun ya tadi disebutnya ya. 450 tahun atau bahkan untuk foam, ya, styrofoam itu sekitar 1000 tahun ya dari video tadi ya. Nah, ini artinya apa? Itu juga makin lama makin menumpuk ya. Kalau dibakar salah, tapi tidak semua bisa di recycle ya. Mungkin dari cost ya, karena kebetulan saya pernah juga melakukan suatu kunjungan ya, survei gitu ke pabrik recycle plastik ya, PET ada di Bandung, ada di Jakarta sana ya. Nah, itu ternyata cost untuk daur ulang itu ya, harga plastik daur ulang itu ternyata lebih mahal ya. Jadi benar-benar kalau industri menerapkan plastik daur ulang itu benar-benar semata-mata dimotivasi karena kesadaran akan lingkungan ini ya. Jadi untuk lebih ramah lingkungan ya. Karena sebenarnya cost-nya cukup mahal, lebih mahal dibandingkan kalau beli plastik yang virgin yang dari awal gitu ya, dari murninya ya dari awal. Oke, jadi tadi inilah meresumekan dari video ya. Jadi hal-hal urgensi pengembangan biodegradable plastik ya ini adalah adanya fenomena global warming ya. Jadi terjadi peningkatan CO2 di atmosfer ya. Ini jadi kalau dilihat dari tren ya, ini dari awal dulu di tahun 1880-an sampai dengan tahun 2000-an ya, itu udah meningkat berapa kali nih dari kadarnya ya, dari awalnya mungkin hanya 0, sekian menjadi ke lebih ke 0,6 gitu ya. Atau CO2 concentration dalam ppm juga jauh lebih tinggi ya. Dan yang kedua adalah krisis energi ya. Semakin banyak sumber-sumber minyak bumi ya, termasuk Indonesia ya. Indonesia itu sekarang sudah tidak eksportir minyak bumi lagi ya, tapi adalah importir ya. Jadi artinya banyak produsen minyak bumi ya sekarang sudah melewati masa puncaknya dan mulai mendekati habis ya. Dan mengenai sampah plastik ya, tadi disinggung penanganan sampah plastik ini kan sebenarnya yang utama itu ada yang disebut dengan recycling ya, tapi ternyata recycling masih banyak biayanya sehingga masih sedikit jumlahnya ya. Di Indonesia mungkin masih kurang dari 10% ya. Ini waktu saya survei ini tahun 2000-an, tahun 2010 ya, di Prancis itu pun hanya masih sekitar 7% ya. Nah, insinerasi kalau di negara-negara maju ya, itu selalu diiringi dengan energy recovery. Jadi saat insinerasi itu artinya sampah plastiknya dibakar gitu ya. Nah, hasil pembakaran itu digunakan untuk produksi listrik gitu. Ya, jadi itu adalah yang disebut dengan energi recovery ya. Jadi masih banyak ya 34%, tapi sebagian besar juga masih ke landfill ya, masuk ke sampah akhir. Ya mungkin setelah sampah akhir kalau tumpukan makin lama makin banyak ya dibakar biasa, tapi artinya hanya pembakaran, nanti terjadi insinerasi tapi tidak sempurna ya, sehingga akan muncul
emisi gas CO2, HCl, HF, ya, SO2, sulfit maupun dioksin. Yang hal-hal ini dioksin apalagi ya sangat toksik untuk manusia. Ya. Nah, banyak strategi untuk penanganan sampah kemasan ya. Itu ada yang disebut dengan strategi 3R ya. Ada yang reduce, recycle, dan reuse ya. Reduce our source artinya kita meminimalkan penggunaan kalau terutama untuk plastik berarti penggunaan plastik. Jadi reduce penggunaannya. Reuse artinya digunakan kembali. Jadi misalkan contoh pakai tumbler yang dipakai berulang-ulang ya, atau pakai galon air minum untuk kemasan galon ya, itu yang dipakai untuk diisi ulang kembali gitu ya, air isi ulang ya, atau dan recycle. Jadi yang utama 3, tapi sebenarnya masih banyak lagi yang strategi yang lain yang bahkan ada yang mengembangkan sampai 7R, tapi sebenarnya yang prinsipnya hanya 3R itu sebenarnya. Oke, jadi ini urgensi dari penggunaan biodegradable, karena kalau sebenarnya menggunakan yang biodegradable, nanti tumpukan ini akan menyusut dengan cepat dan hasil biodegradasinya itu akan menghasilkan pupuk ya, humus gitu ya. Jadi sebagai pupuk tanaman ya, CO2 dan mungkin air yang diperoleh itu bisa untuk dipakai untuk tanaman yang baru dan humusnya untuk pupuk ya. Tapi kalau non biodegradable ya jadi numpuk seperti ini ya, dan ujung-ujungnya harus dibakar ya. Kalau dibakar di tempat pembuangan sampah kan tidak bisa direcovery ya biasanya energinya ya, hanya menghasilkan asap ya langsung ya, pencemaran udara ya. Oke, jadi kita akan masuk sekarang untuk pembahasan bioplastik. Apa sih sebenarnya bioplastik gitu ya? Ada yang menjelaskan bioplastik itu adalah semua plastik biodegradable tuh. Jadi bioplastik itu merupakan hanya plastik biodegradable yang bisa dijadikan sebagai atau dikategorikan sebagai bioplastik ya. Ini artinya concern ke aspek biodegradability ya. Jadi definisi ini tidak mempertimbangkan asal bahan ya. Jadi asal bisa bersifat biodegradable ya, bisa diurai oleh aktivitas mikroorganisme ya. Itu artinya bioplastik gitu. Ada yang concern seperti itu. Yang definisi kedua kok justru concernnya ke biobase-nya, asal bahannya harus berasal dari bio, jadi berasal dari tumbuhan, tanaman, atau jadi yang bisa umumnya dari tumbuhan yang bersifat renewable ya. Jadi yang bio yang berdasarkan dari alami ya, bahan alami yang tumbuhan atau tanaman ataupun mikrobial ya, mikrobiota ya. Jadi ini ada yang bio ya, tetapi meskipun non biodegradable itu juga masuk bioplastik gitu. Contohnya ada yang sekarang mengembangkan PET dari minyak jagung gitu, atau mengembangkan plastik LDPE dibuat dari minyak jagung ya. Mungkin di Indonesia nanti sebentar lagi juga ada yang buat itu ya, plastik, atau mungkin sudah ada kali ya membuat PET dari minyak sawit gitu. Biasanya kan ada juga yang penelitian seperti itu ya. Mungkin sebentar lagi bisa karena untuk biodiesel dari minyak sawit sudah dilakukan ya. Yang impact-nya apa sekarang terasa ya, kelangkaan minyak goreng gitu. Itu katanya dampaknya karena saingan dengan pembuatan biodiesel itu ya. Jadi bioenergi ya. Nah, definisi yang ketiga itu adalah bioplastik itu mencakup dua-duanya ya. Jadi sebenarnya ini ya sebenarnya definisi yang sekarang terjadi ya. Sebenarnya bioplastik itu artinya adalah suatu plastik yang berbasis biobased, tapi juga bisa sifat biodegradable ataupun memiliki sifat keduanya. Jadi kalau kita gambarkan dengan kuadran seperti ini ya, kuadran 1 ya di sini ya, kuadran 1, 2, 3, dan 4 ya, dengan sumbu X yang positif itu biobased ya, berdasarkan dari dari yang terbarui, sumber bahan yang terbarui, dan yang oil atau petrokimia ya dari petroleum ya. Kemudian yang Y sumbunya adalah yang atas, yang positifnya adalah biodegradable, yang negatifnya adalah non biodegradable, ya, artinya tidak bisa terurai oleh aktivitas mikroorganisme ya. Dari bioplastik ya. Artinya pada sini kita bisa melihat bahwasanya cakupan dari bioplastik itu adalah tiga-tiganya ini bisa klaim bioplastik, tapi sebenarnya bioplastik mana yang paling baik ya? Ya sebenarnya yang di sini nih, yang di kuadran 1 ini. Jadi dia bersifat biodegradable dan juga berasal dari bahan yang terbarui ya, dari bio ya. Ini sebagai contoh di sini untuk plastik yang bersifat
bio base dan juga biodegradable itu adalah polylactic acid, polyhidroxyalkanoat, thermoplastic starch ya. TPS di sini bukan tempat pemungutan suara ya. Thermoplastic starch ya. Jadi pati yang diberikan banyak dengan plasticizer ya sehingga bersifat termoplastik ya. Kemudian masih banyak ya yang lain-lain adalah turunannya dari PHA ya atau alginat, karagenan itu ya dari rumput laut, pitosan ya. Nah, kemudian untuk yang di kuadran 2 ini adalah jenis-jenis polimer atau plastik yang sifatnya itu biodegradable tapi dibuat dari minyak bumi gitu ya. Jadi ternyata ada ya dibuat dari minyak bumi plastik ya, plastik sintetik tapi bersifat biodegradable. Contohnya adalah ini polikaprolakton, polivinyl alkohol ya, kemudian polibutylene suksinat, polyesteramid ya. Itu adalah contoh-contoh yang dari minyak bumi dan tetapi bersifat biodegradable. Atau sebaliknya ini ada dari bio ya tetapi justru tidak bersifat biodegradable ini ya. Contohnya adalah mungkin ini untuk membedakan antara yang kiri dan kanan ya, sebaiknya ini biasanya disebut dengan bio ya. Bio polietilen, bio polipropilen ya, bio PET kadang-kadang yang membuat itu sering memberikan kata-kata bio di sini. Itu untuk menunjukkan PET ini meskipun bersifat non biodegradable tetapi dibuat dari bahan yang berasal dari bio ya dari sumber yang terbaru ya dari tanaman ya misalkan dari minyak jagung tadi ya minyak jarak ya minyak sawit jadi bahan-bahan minyak nabati ya umumnya yang dipakai karena kalau nabati kan lebih murah kalau minyak hewani biasanya jauh lebih mahal ya bio PVC juga ada jadi ini adalah ini masih tetap dikategorikan bioplastik tetapi yang sebenarnya paling baik adalah di sini. Sedangkan yang kuadran 3 ini yang berasal dari minyak bumi dan juga tidak bersifat biodegradable itu adalah plastik yang sintetik yang sekarang ada ya, yang sistemnya bikin masalah ya lingkungan segala macam itu, yaitu adalah yang kuadran 3 ini ya berasal dari minyak bumi dan tidak bersifat biodegradable ya, non biodegradable ya. Contohnya adalah plastik-plastik yang biasa kita gunakan ya, yang ada kode plastiknya 7 ya. Untuk nomor 1 PET, nomor 2 ingat ya nomor 2 HDPE ya, nomor 3 PVC, nomor 4 LDPE, nomor 5 polipropilen ya, nomor 6 polistiren ya. Jadi ini sebenarnya kode plastik juga sudah mungkin nanti sebentar lagi akan diupdate juga di Indonesia ya. Kalau di Eropa sudah mengadopsi untuk update kode plastik, kode kemasan tidak hanya plastik ini, tapi kode yang lain, kemasan yang lain pun sudah diberikan kode. Ya, kode untuk daur ulang ya, bukan kode berapa kali boleh dipakai gitu ya. Dulu kan ada isinya PET kodenya nomor 1, jadi hanya boleh sekali pakai gitu ya. Itu jangan nggak betul ya. Oke, baik kita ini sebenarnya sudah kita terangkan sebelumnya ya. Saya akan pas saja di sini. Jadi sini adalah untuk gambaran yang bio-based dan biodegradable, jadi dua-duanya ya. Nah, mungkin menarik tadi dari judul kan kita akan membahas mengenai kemasan biodegradable dan edible ya. Jadi yang mana yang lebih luas? Jadi cakupannya sebenarnya kalau namanya bersifat biodegradable ya, itu cakupannya termasuk juga semua bahan yang edible ya, starch ya, ketosan, gelatin, pektin ya, atau selulose semuanya itu kan bersifat edible. Kalau dimakan oleh tubuh itu oleh manusia itu tidak akan berikan toksik ya, tidak akan beracun. Nah, itu kalau yang edible. Jadi semua yang edible pasti biodegradable ya, tapi tidak berlaku sebaliknya ya. Kalau PLA, PHB ya, polihidroksibutirat ya, polihidroksihexanoat. Nah, ini kan plastiknya seperti plastik sintetik aja dia secara fisikal itu. Ya, jadi keras jadi nggak akan bisa edible deh, nggak akan enak ya. Meskipun mungkin tidak beracun, tapi bagi sifat sensorinya nggak akan enak, nggak bisa dimakan. Lain halnya kalau yang edible. Ya. Kemudian untuk yang bio-based non-degradable ya, itu adalah bio-PET ya, bio-PE ya. Kita harus dibuat jadi untuk membedakan antara PE dan PET yang dari minyak nabati gini ya, dibandingkan dengan yang dari minyak bumi. Yang dari minyak bumi sebaliknya ada yang bersifat biodegradable juga ya. Gitu.
Polikaprolakton. Nah ini, jadi yang turunan minyak bumi, polikaprolakton, PPOH, PBS. Nah ini kalau diberikan OXO, bolehlah klaim sebagai OXO biodegradable gitu ya. Itu boleh karena bersifat biodegradable dan dengan OXO dia akan mempercepat laju degradasinya, laju fragmentasi kemudian degradasi. Ya, itu boleh kalau dengan OXO biodegradable. Tapi yang sekarang ini terjadi adalah plastik resek HDPE diberikan OXO ya. OXO itu adalah suatu katalis untuk oksidasi ya, makanya disebut dengan OXO ya. Nah itu klaimnya OXO biodegradable, itu yang salah ya, karena itu hanya terjadi proses fragmentasi saja, tidak ada biodegradasi. Oke, nah kita akan bahas sedikit contoh, mungkin sedikit untuk membedakan antara yang bio-based ya, biopolimer ya, dengan yang biodegradable saja. Jadi biodegradable ada yang dari biopolimer, ada yang dari mikroba, ada yang dari proses bioteknologi, artinya ini mungkin melibatkan dari proses kombinasi ini ya, proses sebenarnya proses biotek ya, tapi juga proses kimiawi ya. Ada yang dari petrochemical product ya, dari minyak bumi. Ya, jadi biodegradable polymer ya tadi sudah kita bahas di waktu bahas bioplastik, itu bisa berasal dari yang biopolimer maupun yang dari minyak bumi maupun dari mikroba ya. Dari mikrobanya adalah benar-benar dari bakterinya itu diekstrak nanti gitu. Di dalam bakteri itu ada polimernya ya. Contohnya untuk polihidroksialkanoat ya. Oke, baik, ini Anda untuk memberikan gambaran, ini saya kira juga bisa dipas saja. Mungkin hanya sedikit jadi senyawa polyester itu adalah senyawa-senyawa plastik yang ya ada gugus ester ya, otomatis ya, pasti ada grup karbonil yang di kanan kirinya ada grup ester ya, itu yang cirinya adalah ada satu grup karbonilnya. Nah, ada yang alifatik artinya rantai lurus dan ada yang memiliki aromatik ya, ada benzin ya. Jadi itu yang untuk polyester. Ya, nah ini ada yang warnanya pink ya. Pink ini adalah yang sintetik non renewable ya. Jadi berasal dari non renewable dari turunan minyak bumi ya. Yang putih inilah biru muda ini sintetik renewable. Kalau yang hijau itu adalah naturally produced ya. Jadi dengan mikroba itu bersifat renewable ya. Di polyhidroksialkanoat itu grupnya ya, kelompoknya gitu. Contohnya adalah polihidroksibutirat, polihidroksivalerat, polihidroksiheksanoat gitu ya. Tapi banyak juga yang kombinasinya ya. Seperti ini kombinasi polihidroksibutirat dan hidroksivalerat. Oke, nah ini adalah yang aromatik, jadi ada seperti modified PET gitu ya. Jadi PBAT. PBAT adalah polybutylene adipat tereptalat ya. Jadi seperti ada gugus kopolimernya di sini ya, adipat dan tereptalat. Kemudian PTMAT ya. PTMAT adalah polymethylen adipat tereptalat. Jadi ini PBAT ini banyak dipakai juga ya, turunan minyak bumi tapi bersifat biodegradable. Oke, nah yang sekarang banyak dikembangkan ya saat ini sudah komersial ya. Yang pertama adalah thermoplastic starch ya, karena bahannya dari starch, kemudian ditambahkan biasanya dengan plasticizer yang banyak ya, sehingga akan memperoleh sifat termoplastik ya. Jadi ini sayangnya masih banyak kelemahan juga ya, sehingga perlu juga campuran dengan plastik-plastik yang biodegradable ya, meskipun juga tadi seperti yang dari PBAT ya, PBAT yang dari turunan minyak bumi tapi bersifat biodegradable ya. Pada di bawah PBAT yang sebelahnya. Jadi polybutylene adipat tereptalat ya. Itu banyak dipakai untuk campuran ya. Atau tambahkan PLA gitu ya. Jadi di sini biasanya prosesnya dengan ekstrusi ya untuk mencampurkannya dari proses ekstruder untuk memberikan suatu campuran yang baik ya untuk thermoplastic starch biasanya harus dengan ekstruder ini. Kalau dengan campuran yang biasa tidak akan bagus hasilnya ya. Oke, ini saya kira untuk gambaran alatnya saya. Nah, yang kedua PLA, ini PLA juga sudah skala komersial ya untuk biodegradable dan juga ini berasal dari bio ya. Tapi bionya masih perlu bahan sintetik yang jalurnya panjang ya, cukup panjang untuk produksi PLA.
Karena meskipun berasal dari pati, tapi tidak pati langsung diolah menjadi PLA, tapi jalurnya panjangnya. Patinya dijadikan dulu menjadi gula yang sederhana ya, glukos atau dextrose ya, dengan enzimatik. Setelah itu glukos atau dextrose-nya difermentasi menghasilkan asam laktat ya. Nah, asam laktatnya kemudian disintesis dengan proses ya polimerisasi ya, reaksi polimer ya, reaksi ada yang disebut dengan ROP, ring opening polymerization, ataupun juga ya dari laktit ya. Cukup panjang ya pembuatan untuk PLA ini ya, sehingga disebutnya menjadi sintetik juga, sebenarnya sintetik tapi berdasarkan dari bio ya. Nah, ini plastik yang sifatnya itu sudah sangat mirip dengan polistiren dan PET ya, jadi sudah bisa menggantikan banyak fungsi-fungsi dari polistiren, itu hampir semuanya sama ya dengan PLA. Mungkin yang sedikit kalah di sini bagian flexural strength ya, jadi kurang kaku ya dibandingkan polistiren, lebih kaku ya. So, ini lebih lunak ya. Dan PET juga sebenarnya mirip ya, kalau ada PET jadi PLA itu antara PET dan polistiren ya. Inilah cara pembuatan PLA ya, jadi panjang ya, misalkan dari pati jagung gitu ya. Jadi ada proses enzimatik dulu ya, enzimatic degradation untuk menghasilkan gula sederhana dari pati ya, contohnya glukos ya. Dari glukos difermentasi menjadi asam laktat diperoleh dengan oligomer ya, dengan reaksi polimerisasi dan bisa dibuat menjadi laktit dan diubah menjadi polilaktik asid. Ya, cukup panjang ya. Saya terang dulu waktu penelitian S3 saya menggunakan PLA ini ya. Nah, karena sifatnya ya sudah sama dengan plastik sintetik ya, jadi bisa dibuat menjadi tas kresek yang sama mirip dengan HDPE ya, kekuatannya segala macam udah mendekati benar dengan HDPE. Gelas juga sudah bisa lebih baik ya, lebih jernih, transparan sebagaimana polistiren ya. Biasanya kan polistiren itu sering dijadikan cup gelas yang sekali pakai ya, karena polistiren itu sifatnya memang sebenarnya kalau dari sifat perlindungan ya, transmisi, mungkin waktu dulu belajar bahan kemasan plastik ya, polistiren itu salah satu plastik yang sifat transmisi uap airnya tinggi, transmisi gasnya juga tinggi. Jadi kalau untuk bahan kemasan nggak bagus polistiren. Makanya banyak dipakai hanya untuk kemasan-kemasan yang sekali pakai ya, polistiren. Ya, kalau nggak untuk gelas ini adalah untuk tray ya, itu semuanya yang sekali pakai buang. Ya, tidak untuk produk-produk yang dengan simpan yang panjang ya, polistiren. Jadi ini bisa digantikan semua ya oleh PLA nih gitu. Jadi tray-nya, peralatan makan ya, plastik yang untuk wrapping itu bisa digantikan dengan PLA. Jadi keuntungannya apa kalau PLA nanti begitu di sampahnya masuk ke tempat pembuangan sampah akhir ya, ke tanah gitu, dia akan cepat sekali hancur ya. Ya itu untuk PLA ini. Nah, sekarang juga ada yang sudah membuat PLA untuk teh celup ya. Jadi bahkan dari kertasnya sendiri sudah digantikan dengan yang disebut dengan PLA non-woven fabric. Jadi tidak seperti kain, ini plastiknya seperti jaring-jaringnya dari PLA ini ya. Jadi atau yang kertas saring, yang kertas teh celup itu ya, kalau yang lama itu kan teh celup itu dibuat dengan polipropilen gitu. Jadi untuk teh celup ya, jadi kalau di kertas teh celup itu sebenarnya dia ada pori-pori kecil ya, biar bisa disil gitu panas ya, dia ada diberikan bintik-bintik polipropilen gitu ya. Jadi ini ada polipropilen. Fungsinya apa polipropilen? Jadi nanti saat di seal ya itu akan merekat plastiknya ya. Nah, tapi sekarang digantikan oleh PLA ya. Kenapa? Kalau polipropilen nanti begitu dibuang saat kertasnya hancur gitu ya. Nah, nanti polipropilennya masih ada partikel gitu ya. Jadi biar full biodegradable ya diganti dengan PLA ya. Nah, sekarang yang polyhydroxyalkanoat ini juga salah satu plastik biodegradable yang sudah masuk ke skala komersial juga ya.
Jadi caranya dengan fermentasi dia benar-benar dari bakteri ya, kultur bakteri ini adalah Ralstonia eutropa. Ini contohnya nih ya. Jadi di dalamnya warna putih ini adalah polimernya nih, isi selnya nih ya. Jadi nanti harus dipecah selnya, kemudian diekstrak, diambil polimernya. Yang kita peroleh polihidroksi alkanoat yang kalau untuk dengan mikroba ini ya kita akan memperoleh polihidroksi butirat ya. Oke, jadi polihidroksi alkanoat itu grup dasarnya ya. Grup dengan R-nya ini tergantung dari R-nya. Jadi ada gugus seperti ini ya. R-nya itu nanti kalau R-nya itu metil ya, seperti ini maka disebut dengan polihidroksi butirat. Kalau etil ya, maka disebut dengan polihidroksi valerat ya, dan seterusnya. Kalau gabungan ya, metil dan etil ya, ini di sini jadi polihidroksi butirat valerat. Jadi ada ini sudah dikomersialkan oleh Biopol. Karena kalau hanya satu umumnya banyak kelemahan ya. Misalkan ada elastisitasnya itu rendah ya. Sehingga perlu diberikanlah valerat itu lebih bagus, tapi mungkin sifat tensile strength-nya terlalu lemah gitu. Jadi ada kombinasi itu yang akan bagus ya. Dan ini polihidroksibutirat heksanoat ya, karena ini perusahaan Jepang ya. Ini yang terakhir sedang mengurus izin khusus di BPOM ini ya. Ini juga plastik sudah skala komersial ya, Biopol maupun juga Kaneka. Nah, ini contoh-contoh aplikasinya ya. Kita lihat di sini hampir semuanya untuk aplikasi untuk suatu produk yang memang tidak untuk produk yang tahan lama ya, atau yang umur simpannya lama. Ya, contohnya di sini itu buah, ya buah kan paling hanya sekitar 1 minggu, 2 minggu ya. Katakan mungkin dalam hitungan kurang dari seminggu kalau yang buah segar ya, ada yang kurang dari seminggu. Roti juga umumnya kurang dari 2 minggu ya, paling sekitar seminggu atau 10 hari ya. Nah ini juga mungkin bukan untuk rokok atau apa ya, ini mungkin untuk bukan food ya. Nah contohnya yang jelas Natureflex ya, ini adalah dari PLA ya. Jadi ataupun turunan dari kayu pulp yang ditambah dengan PLA ya, dan Natureflex. Mater B itu adalah starch tambah dengan polihidroksibutirat ya. Jadi mater B mungkin dengan mater B itu kan dua ya, dua bahan gitu. Jadi dari padi jagung dan bioplastik sintetik dengan juga PBAT ya, polybutylene adipat tereptalat. Jadi yang sudah kita bahas ya. Ada juga yang dari PBAT ini, ada juga yang starch tambah polihidroksibutirat. Ya. Plantik ya, tray ya, ini traynya dari thermoplastic starch ya. Nah ini ada yang sifatnya itu ada yang mungkin untuk produk-produk yang sangat mudah rusak hanya single layer, tapi ada juga yang dilaminasi dengan PLA ya, dengan selulose film atau dengan bio PET atau bioplastik yang lain ya, PPAT ya, yang banyak itu ya. Jadi bisa lebih tahan air gitu ya, thermoplastic starch-nya. Juga sudah komersial ya. EcoFlex, Ecovio ini juga sudah komersial dari BASF. Jadi EcoFlex ada polyester yang fully biodegradable karena dibuat dari PLA dan dari PPAT. Jadi di sini kelihatan ya, PLA dan PPAT. Polybutylene adipat tereptalat dan polylactic acid. Ya. Jadi campuran Ecovio dan EcoFlex mungkin hanya perbedaan dari proporsinya aja ya untuk penggunaan. Jadi kalau lihat dari visual udah kayak plastik biasa nih ya, nggak ada bedanya dengan plastik sintetik minyak bumi ya. Tetapi bedanya adalah ini cepat terdegradasi ya, cepat dan bersifat biodegradable ya, tidak hanya fragmen-fragmen tapi benar-benar hancur sampai ke pupuk ya. Oke, nah ini meresumekan ya, menyarikan kira-kira aplikasi kemana aja sih biodegradable plastik itu yang cocok gitu ya. Karena tidak semua produk pangan bisa ya atau cocok untuk dikemas dengan kemasan biodegradable ini. Karena umumnya kemasan biodegradable itu memiliki kelemahan ya karena masih
transmisi oksigen maupun transmisi uap airnya itu cukup tinggi ya, jadi tidak bisa melindungi dengan baik ya. Jadi untuk produk-produk yang sifatnya kering gitu ya, seperti chips ya, itu akan cepat melempem kalau dikemas dengan yang biodegradable ya. Jadi umumnya itu. Nah, sehingga banyak dipakai adalah produk segar ya. Jadi produk segar dan produk organik ya, produk organik. Jadi yang klaimnya organik ya maksudnya kemasannya organik gitu ya. Atau yang produk perdagangan yang adil ini adalah biasanya free trade ya, fair trade. Nah, fair trade ya, fair trade artinya jadi untuk perdagangan yang adil. Jadi misalkan berapa persen dari produk ini mengandung komponen lokal, itu berbahan baku lokal gitu ya. Mungkin bisa minimal 50%, minimal 70%. Nah, ini mestinya pemerintah yang membuat regulasinya fair trade ini ya. Saya kurang tahu di Indonesia fair trade-nya seperti apa ya. Mestinya ditetapkan ya, itu akan sangat baik sekali sehingga akan memacu ya pertumbuhan industri dalam negeri ya. Tidak hanya industri pengolahan tapi industri ingredientnya juga akan makin berkembang. Contoh misalkan kalau buat bumbu gitu ya, bumbu seasoning gitu ya, misalkan bumbunya harus pakai bumbu lokal, rempah-rempahnya gitu ya, jangan impor ya. Sekarang ini kan banyak sekali impor dari Cina ya, atau dari India mungkin ya, impor dari bumbu-bumbuan, padahal bumbu di Indonesia juga banyak gitu ya. Oke, untuk produk alami itu juga tepat ya, cocok untuk produk kemasan biodegradable ya. Jadi umumnya makanan dengan umur simpan yang pendek ya, atau untuk event-event khusus ya, untuk pesta olahraga seperti Olimpiade, Asian Games ya, atau PON ya, itu akan biasanya kan banyak orang di situ ya, di dalam event olahraga, dan banyak peralatan makan, peralatan minum, ya, nah itu bisa menggunakan yang disposable plastik biodegradable, jadi dibuang sekaligus dengan sisa-sisa makanannya akan hancur ya. Untuk aplikasi higienik ya, higien untuk penanganan sampahnya ya, kantong sampah ya, itu bisa hancur bersama sisa-sisa makanannya ya. Untuk tas belanja yang sifatnya sekali pakai buang ya, biasanya tas kresek yang kecil-kecil gitu ya. Nah itu juga mestinya harus yang biodegradable ya, bukan OXO ya, tapi harus yang benar-benar biodegradable ya. Yang saat ini ada adalah yang OXO ya. Oke, nah sedangkan yang tidak cocok adalah makanan kering yang tahan lama, tadi sudah saya singgung ya. Karena umumnya plastik biodegradable ini memiliki sifat transmisi uap air ya yang sangat tinggi ya, sehingga akan cepat melempem kalau dikemas dengan plastik biodegradable. Dan teknik kemasan yang membutuhkan sifat barier atau penghalang yang sangat tinggi, ya, contohnya kemasan vakum ya, juga cocok karena juga transmisi gasnya cukup tinggi ya untuk plastik biodegradable. Atau makanan yang membutuhkan proses termal ini juga nggak akan cocok karena pasti tidak ada saat ini plastik biodegradable yang benar-benar tahan proses termal ya. Kecuali mungkin PLA dan polyhidroksihexanoat ya, yang gabungan dengan butirat ya, itu yang bisa sampai suhu hot filling atau pasteurisasi masih bisa ya, tapi kalau sterilisasi masih belum bisa ya.